Jadi fungsi utama terciptanya kita untuk ibadah, mengabdi kepada Allah. Dan untuk terlaksananya fungsi tersebut, kita perlu kekuatan, kita perlu tenaga, kita perlu pakaian, ya kan? Terkadang kita perlu duit, seperti untuk naik haji. Terkadang kita perlu kendaraan agar fungsi ibadah ini berjalan. Ya. Nah, untuk memenuhi fungsi ibadah ini Allah tetapkan kepada hambanya dua cara. Ada dengan usaha, ada dengan tajrid. Yes. Ya, ada dengan usaha, ada dengan tajrid. Dengan usaha Allah tempatkan di tempat usaha. Jadi dia perlu cari duit. Ya, dia perlu kerja. Yang artinya ketika kita berusaha ini, dan dengan usaha ini barulah kita bisa melaksanakan ibadah. Karena ibadah perlu makan, minum. Kalau tidak makan, tidak minum, mana kita bisa berdiri solat? Ya, karena makan, minum, jadi kita berusaha untuk cari makan, untuk cari minum kita, untuk membeli pakaian kita, menutup aurat kita. Yang artinya usaha ini adalah bagian ibadah. Jangan salahkan usaha. Tanpa usaha ini ibadah tidak terlaksana. Jadi jangan ente merendahkan usaha. Bisa ke ente beribadah makan tadak, minum tadak? Tak bisa. Kita suruh nutup aurat, berarti perlu pakaian. Kita mau naik haji, umrah, berarti perlu duit. Yang artinya usaha ini adalah ibadah. Satu kesatuan dengan ibadah. Jelas? Ya kan? Satu kesatuan dengan ibadah. Maka setiap keringat orang yang berusaha, ya, dengan niat yang betul, setiap langkah dia Allah ampuni dosa dia. Setiap keringat dia akan berpahala. Karena usaha itu adalah ibadah. Ada juga orang yang Allah berikan tajrid, Allah penuhi kebutuhan dia. Ini orang dalam posisi tajrid. Dan kita harus tahu, apakah kita di posisi tajrid atau usaha. Kita ini posisi fokus ke ibadah, harus usaha. Ini harus tahu. Kalau tidak, salah jalan. Yang pertama, ada 4 tanda kita berada di posisi tajrid. Kalau di 4 ini tidak ada, kerja. Intinya seperti itu. 4 ini tidak ada, kerja. Karena kalau kita tidak kerja, malah kita yang rosak. Berusaha. Yang pertama, tanda orang tajrid. Orang itu boleh untuk fokus di dalam ibadahnya, meninggalkan usaha. Yang pertama, yassaralakal kifayah. Allah mudahkan untuk dia, Allah cukupi dia. Tercukupi. Makan, minumnya ada aja. Beli baju ada aja. Dia tercukupi. Ya, ini yang pertama. Ya, kalau dipaksakan dia tidak tajrid, bawa kelaparan. Yang pertama, Allah mudahkan dia. Kemudian yang kedua, ja'ala nafsaka mutmainnah inda adami usuliha. Allah jadikan hati dia, orang ini, tenang di saat tidak ada. Saat rumah tidak ada makanan, tidak ada apa-apa, dia tenang. Tidak goyang dia. Jiwa dia tenang, terima dengan keadaan ini.
Ya. Datang ada makanan, tak ada makanan sama aja. Macam Rasulullah di awal kasab kemudian tajrid. Datang kepada Sayyidina Aisyah, wahai Aisyah, ada makanan tak hari ni? Tak ada. Ya udah, kalau gitu ana puasa. Bisa tak kita macam itu? Jangan ngeluh. Ya. Kalau kita siap, ada makanan, tak ada makanan, kita siap, berarti kita di posisi boleh. Ini yang kedua. Jelas ya? Ini yang kedua. Yang ketiga, ada mutama lima fi aidin nas. Tidak ada tamak atas apa yang ada pada orang. Istilahnya begini, yang pertama, tamak tidak ada pada orang, iaitu orang punya HP, dia biasa aja, tidak kepingin punya HP. Dia tidak tamak apa yang ada di tangan orang. Ya. Orang punya rumah, dia tidak. Orang punya mobil, tidak. Tapi kalau ada tamak, orang punya HP, dia mau punya HP ya. Orang pakai mobil, dia mau pakai mobil lah. Orang punya rumah, dia mau punya rumah aja. Itu pergi kerja. Kalau enggak, dia akan jadi penjilat. Dia terima keadaan dia, apa yang ada pada orang, dia tidak mengharap. Tapi kalau nengok orang punya HP bagus, dia mau enggak? Punya mobil bagus, dia mau enggak? Orang punya rumah, mau enggak? Itu pergi kerja. Bukan di posisi tajrid. Ya, bukan di posisi tajrid. Atau dia berharap dari orang agar orang memberi dia, agar orang memberi makanan dia, agar orang memberi ini. Itu bukan di posisi tajrid, itu posisi usaha. Kalau orang di posisi tajrid, dia tidak peduli ada apa yang di tangan orang. Orang mau punya mobil silakan, orang mau punya rumah silakan, orang mau punya mobil silakan, dan dia tidak berharap dari orang untuk datang memberi dia. Ini tiga. Kalau kita tiga ada ni boleh tajrid. Maka ada satu orang pemuda, dia beribadah di dalam masjid dalam keadaan lapar. Lalu satu orang bermimpi. Dalam mimpi itu ente datang ke masjid ini. Di masjid ini ada seorang pemuda dalam keadaan berzikir kepada Allah dalam kondisi lapar. Bawakan makanan dia. Pergi dia tengok masjid ini ada budak-budak. Dikasih makan dia. Habis makan kata orang itu gini, kalau ente perlu apa-apa datang je sama ana. Orang itu bilang kalau ada apa-apa ente minta sama ana. Kata dia, bagaimana aku mau minta kepada kamu dan aku melupakan yang membawa kamu ke sini? Itu bawa tajrid. Ya kan? Jangan gitu orang ngasih, udah bersujud sama orang tu. Itu bukan posisi tajrid. Nah, walaupun dalam keadaan lapar, dikasih makan dia tidak bergeming. Bagaimana saya mau minta kepada kamu dan melupakan yang membawa kamu ke sini? Jelas ya ikhwan. Kemudian yang keempat, ini yang terakhir. Safa waktika alal istighal bi ibadatillah. Harinya full dengan ibadah. Ndak zikir, solat, baca Quran full. Kalau nganggur duduk di rumah, pergilah kerja. Itu bukan tajrid. Tajrid ini memang waktu dia full untuk beribadah. Entah dakwah, entah solat, entah zikir, entah baca Quran, full waktunya. Memang Allah ciptakan hamba ini untuk mengabdi kepada Allah. Kalau pagi nganggur di rumah, siang nganggur, pergi kerja, berarti bukan tajrid. Bukan posisi kita ini fokus ke ibadah, enggak. Jelas ya ikhwan. Jadi kalau empat ini enggak ada, berarti kita posisinya di mana? Kasab, usaha. Jelas. Kalau kita udah posisi 4 ni tidak ada, berarti posisi kita kasab. Kalau kita paksakan, itu akan merusak diri kita sehingga kita bergantung kepada orang, bukan bergantung sama Allah.